Selamat pagi teman-teman otomotif, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali saya lagi ada di boothnya Astra Honda Motor di Indonesia International Motor Show 2023 dan saya mau lihat langsung ini teman-teman, motor MotoGP terupdate saat ini yang ada di Indonesia, karena ini adalah RC213V versi 2022. Jadi bener-bener motor tahun lalu dibawa ke sini, kita bisa langsung lihat detailnya. Emang sih ini bukan motor yang superior ya, yang tahun lalu sering menang, sering depan, malah banyak yang bilang ini adalah motor terburuk di musim 2022 karena sepanjang musim nggak pernah menang. Mau Marc Marquez, mau Pol Espargaro nggak pernah menang, maksimal cuma di posisi 2 doang. Waktu itu si Marquez ya kalau nggak salah yang sempat podium, dan setelah itu sama sekali nggak pernah juara 1 gitu kan. Bahkan Suzuki aja yang ngap-ngapan masih sempat menang gitu kan. Bahkan Honda nggak pernah sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita bisa lihat update-nya karena di motor ini nih yang paling menarik adalah bentuk fairingnya yang sudah ngikutin tren desain aerodinamika saat ini kan. Udah pakai winglet di depan, di belakang semuanya. Kita akan sama-sama lihat detailnya teman-teman. Motor yang konon harganya ini bisa sampai 30 miliar gitu kan kalau versi pabrikan. Gokil ya, 30 miliar untuk pacuan balap kayak gini. Kita lihat dari bagian depan, yuk. Oke teman-teman, kalau secara desain ya, fairingnya udah fairing yang paling baru. Jadi secara bentuk tuh emang sudah mengerucut, sempit banget, dan konon kabarnya kalau yang punya Marquez tuh emang bagian depannya fairingnya emang lebih sempit. Mungkin karena ridernya juga yang ngikutin bentuk badannya. Kalau kayak Nakagami tuh kayak bisa lebih lebar gitu kan. Tapi di Marquez karena badannya kecil, fairing depannya juga dibikin kecil juga. Terus ini udah yang terbaru teman-teman yang pakai air scoop di sini, ukurannya kecil ya. Dan ini materialnya karbon. Kalau kalian lihat detail ke dalamnya tuh, karbonnya model yang kotak-kotak gini, checker flag gini loh. Keren ya. Bahkan detail kayak gini aja sampai ke bagian dalam-dalam gini diperhatikan. Jadi memang banyak yang bilang tuh kalau motor balap itu adalah show bike gitu loh. Jadi motor balap itu udah pasti motor yang menarik untuk dipamerin gitu karena detail-detailnya nggak biasa. Kemudian di sini teman-teman ada winglet yang karbon juga. Ini karbonnya tipis banget asli. Tipis banget, kalau diketuk tuh ya nyaring gitu teman-teman. Waduh, bener-bener crunchy kayak renyah gitu. Ini sih saya yakin ringan banget. Sedangkan kalau kayak sponsor-sponsor, ada Repsol, ada Honda, ada HRC juga. Di sini ada perayaan yang 40 tahunnya HRC ya. Stikernya nempel di sini teman-teman. Gitu. Terus turun ke bawah, ini suspensinya. Suspensinya pakai Oaklins dan dia udah Oaklins yang karbon teman-teman. Ini tabungnya karbon dan finishing si asnya ini pakai yang warna gold gini ya. Ini sih konon si suspensi yang Oaklins tempo tertinggi yang paling mahalnya gitu kan. Kemudian remnya udah pakai Brembo kit teman-teman. Ini pakai desain yang karbon. Wah, karbon ini emang kuat untuk nahan suhu tinggi, suhu panas ya. Cuma kalau dipakai di suhu yang dingin, kayak lagi wet rush, kita lagi hujan, hati-hati nih. Nggak banyak pembalap yang berani pakai rem karbon di saat hujan. Biasanya mereka akan kembali ke dis yang besi, teman-teman. Nah, kemarin saya sempat baca-baca juga di box Repsol ya, di websitenya Repsol Honda. Konon ya kabarnya itu untuk perangkat rem doang nih, rem kitnya gitu, itu harganya 1,1 M teman-teman. Gokil ya. 1,1 M itu cuma dapat kaliper 3 set, master 3 set, terus ada beberapa pilihan disk sama replacement buat kampas remnya. Dan satu musim mereka butuh lebih dari 1 set loh. Gokil ya. Buat rem doang ini 1 M lebih, gila. Kemudian peleknya pakai OZ Racing. Saya nggak tahu ini yang magnesium atau bukan ya, tapi bentuknya yang tetap palangnya palang yang banyak banget miring-miring gini, emang khas banget yang sering dipakai sama OZ. Terus banyak udah pakai Michelin ya, pasti Michelin karena suppliernya ban di MotoGP adalah Michelin. Ini pakai ukuran 120/70 ring 17. Bannya tipe yang power slick. Ini kayaknya yang komponya paling empuk ya, yang empuk banget. Terus kalau kalian dekat sini teman, lihat sini nih, ini ada banyak banget kabel-kabel gini, sensor-sensornya ya, ada disebut sensor, ada segala macem. Terus sampai baut gini pun, sedetail baut gini, ini dikasih pengait loh, pengunci lagi tuh, ada pengunci di sini, ada kawat tambahannya biar nggak gampang copot ya. Detail-detailnya gokil banget sih, cakep banget. Terus si selang remnya juga kecil banget tuh ternyata tuh, kabelnya kecil, dia bareng sama kabel-kabel sensor diikat semuanya. Wow, mantap. Kemudian di fairing bagian sampingnya ini kelihatan banget. Di sini ada beberapa lubang teman-teman. Ini lubang yang pernah dipasangin buat binget-binget tambahan gitu ya, bingetan di bagian samping gitu kan. Ternyata nggak dipasang lagi, tapi bekas-bekasnya masih ada. Jadi memang bener-bener motor yang bekas dipakai balap bentukan fairingnya kan. Terus kalau kalian lihat ke bagian samping sini teman-teman, ada beberapa detail yang menarik juga nih. Ini kayak di depannya dia dikasih
Ada sensor-sensor juga di sini ya. Ini semua part-partnya karbon teman-teman. Ini si tuas pemindah giginya udah quick shift juga. Sini ada mekanisme untuk quick shiftnya. Dan frame-nya dia pakai frame aluminium teman-teman, Twinspar aluminium. Dan yang unik adalah ini motor balap, tapi tetap ada nomor rangka sama nomor mesinnya nih. Ini nomor mesin di sini RC213VE berapa gitu ya. Nah, nomor rangkanya di sini nih. Gokil ya. Jadi tetap ada nomor rangka nomor mesin, bukan buat homologasi bikin plat nomor gitu enggak ya, tapi mungkin lebih untuk mengidentifikasi ini mesin yang mana gitu kan, yang mau dipakai yang mana, yang didaftarkan ke Dorna yang mana kayak gitu kan. Kemudian jadi dari bagian samping teman-teman ini tangkinya semua cover ya. Kenapa cover? Karena tangki yang sebenarnya tangki 22 liter itu bukan di sini teman-teman, tapi ada di bawah sini nih. Tangkinya malah berada di sini untuk distribusi bobotnya ya, biar lebih balance. Sedangkan yang depan ini malah diisi sama perangkat-perangkat elektronik gitu. Oke, kita lihat mana dulu? Lihat area kokpit kali ya. Sini. Ini teman-teman, gokil banget ya. Detail-detail segitiga atasnya gitu loh. Ini pasti kan CNC semua nih. Buatan CNC aja kelihatan di sini kan, dan full adjustable banget. Ini kayak sudut kemiringan si stangnya aja bisa diatur lewat sini nih. Bisa di sini ada banyak banget setelan-setelan buat ngatur posisi stangnya. Dan ini posisi atas si shock breaker upside-nya ya. Dan sini juga pasti ada setelan-setelan juga di atas sini juga bisa dilakukan setting gitu kan. Kemudian kalau di area stang sebelah kiri teman-teman, ini ada beberapa tombol ya. Ini ada tombol run off gitu, kayak engine cut off-nya saya nggak tahu tombol apa, banyak banget nih warna hijau, oranye, biru gitu kan. Terus di sini ini ada tombol buat mode, mungkin ada riding mode gitu kali ya. Terus di bagian sini nih kabel ini ada setelan gini teman-teman. Ini setelan buat ngejas kampas rem depannya. Jadi kalau udah lama dipakai kan lama-lama kampasnya akan habis kan, akan jadi dalam feeling remnya. Ini bisa diatur lagi di sini. Jadi sambil balapan pun si pembalap tuh harus ngejas lagi, harus ngatur kedalaman rem depannya gitu. Sini koplingnya teman-teman, kopling kalau ditekan, wih nggak terlalu berat ya ternyata ya. Enteng-enteng aja loh ini. Terus ini ada hand gripnya ternyata sederhana ini untuk ukuran motor balap, dan diikat pakai kawat tuh. Diikat pakai kawat lagi ya. Ini kayaknya bekas jatuh atau bekas apa nih, atau bekas ini ya, gesekan sama sarung tangan sampai hancur gini. Dan karetnya lembut banget loh ini. Karetnya lembut, terus si diameter ininya ya, gripusnya tuh kecil loh. Ini kecil, mirip kayak Honda Beat, kayak motor-motor normal aja. Kecil banget dan pendek tentunya. Terus yang sebelah kanan ini ada untuk off, untuk run juga. Jadi kayak tombol buat switch on off gitu ya. Engine cut off-nya juga. Terus master remnya juga ada pakai Brembo juga teman-teman. Sini nih, langsung ke sini posisinya. Dan kalau kalian lihat ke tengah, nah ini ada panel indikator yang ukurannya kecil banget loh sekarang tuh. Sekecil ini nih, kecil banget teman-teman, sekotak ini doang. No pen, no gain. Wah, emang disuruh buat nekat ya si Marc Marquez-nya. Gas terus gitu kan. Terus ini ada finishing-finishingnya pakai karbon juga sini teman-teman. Karbonnya doff gitu, keren banget. Detail-detailnya emang sih kalau motor balap emang gokil. Kemudian ini ada di sini ada as yang masuk ke dalam. Ini kemungkinan sih buat steering damper ya, buat ngatur kerasnya si stangnya di belok-belokinnya gitu. Oke, kita lihat bagian tengah tangkinya. Oke teman-teman, ini tangkinya ini hanya cover aja ya, cover yang kalau ketok ya, ini sama aja, ini karbon juga materialnya, cuma dicat kan finishingnya. Terus di sini ada lekukan gini nih, cekungan. Ini untuk waktu pembalapnya tuck in, nunduk, ini biar si dagunya nggak mentok ke tangki gitu kan, makanya ini dibikin lebih cekung gitu. Kemudian sini ada logonya logo Honda yang premium banget nih, kayak bebek-bebeknya Honda loh, kayak Goldwing gitu-gitu tuh, mobil-mobil Honda pakai logo yang sekeren ini. Sama di balapnya juga pakai gini juga teman-teman. Kemudian ini ada akses untuk ke tangki ya, buka tangkinya gitu. Dan ini ada semacam karet gitu. Ini fungsinya biar dengkulnya si rider tuh ngegrip waktu lagi nikung gitu kan, nggak licin di bagian samping sini. Ini kalau udah pegang emang keset banget loh. Asli ini keset banget teman-teman. Wow. Kemudian joknya lihat dong. Joknya bener-bener tipis banget, cuma kayak matas gitu doang ya. Karena emang nggak buat nyaman-nyaman, dan hampir pembalap tuh sebenarnya kalau lagi race tuh jarang duduk sebenarnya. Dia nempel tuh paling pas braking gitu kan, begitu udah ketemu trek lurus dia akan pantatnya akan semi ngambang gitu sebenarnya. Jadi jarang banget duduk. Kemudian kalau kita lihat ke bawah sini teman-teman, kalau dari sini bisa kelihatan nih ada koplingnya yang dry clutch ya, yang kering ya. Makanya kalau mereka buka bisa kelihatan semua di sini teman-teman. Ini kalau lagi jalan bener-bener muter gitu aja udah. Dan pelindungnya cuma dikasih plat karbon gini doang nih. Plat karbon kecil yang suaranya renyah banget nih. Wah. Waduh, keren nih. Aduh, gila.
fairingnya tipis banget teman-teman. Nih fairing sebelah sini tipis banget nih. Waduh, gila. Bener-bener yang ini kayaknya bobotnya motor ringan banget ya. Memang kalau saya lihat data speknya, bobot motor ini cuma 157 sesuai sama regulasinya Dorna ya. 157 dan powernya sampai 240 HP. Gila nggak? Bobotnya hampir sama kayak saya BR 250 RR, motor 250 cc, tapi powernya berkali-kali lipat 240 HP. Gokil. Dan salah satu masalahnya Honda tahun lalu tuh di musim 2022 adalah di roda belakang. Jadi tenaga yang segede itu nggak bisa tersalurkan ke roda belakang dengan baik gitu loh. Roda belakangnya kurang stabil. Makanya kemarin kalau nggak salah Honda sempat ngatur posisi mesinnya lagi lebih mundur gitu kan, tapi hasilnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Bahkan efek lainnya adalah dari merubah ergonomi itu tadi, di tikungan juga kabarnya juga jadi nggak terlalu oke kan. Makanya performanya Marquez, Polaris Espargaro kurang bagus di musim lalu. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih oke lah ya. Ada ubahan-ubahan baru gitu yang bisa lebih bagus, lebih optimis lah. Harusnya gitu. Kemudian kita sini teman-teman lihat bagian bawah lagi, push tab-nya nih. Push tab-nya juga pakai CNC juga gitu kan. Oh iya nih, lubang di as untuk armnya ya. Ternyata ini kayak ada ruang untuk adjust naik turun gitu teman-teman. Jadi memang semuanya full adjustable. Oh ya, kita balik lagi ke sini, balik ke remnya lagi. Ini ada cover karbonnya buat masternya. Lihat dong tuh, per untuk remnya aja sekarang ini nih, untuk menekan tonjokan buat ke rem belakangnya. Wah, keras banget dan jaraknya dikit banget. Ini adalah salah satu yang jarang dipakai sih, rem belakang jarang dipakai ya. Biasanya hanya untuk koreksi waktu lagi di dalam tikungan, untuk ngarahin lebih masuk ke dalam tikungan biasanya. Tapi kalau lagi braking awal jarang banget dipakai, lebih sering pakai rem depan. Makanya kalau kita lihat nih, disc brake-nya sekecil ini teman-teman, kecil banget. Diameternya kecil banget dan ini floating nih. Kalau digerakin tuh, floating ya goyang dan ada ventilasinya. Tengah-tengahnya bolong tuh untuk buang panas. Wah, gokil, detailnya keren banget teman-teman. Detail asik banget. Terus yang armnya aluminium, ini ada covernya karbon gitu kan. Kemudian kalau untuk knalpot dia pakai SC Product dan ini masih model yang tahun lalu ya. Jadi emang ada dua di bagian bawah sini sama di atas sini. Jadi mesinnya kan sebenarnya V4 ya. Jadi 4 silinder tapi V. Jadi gini lah, kayak gini. Kalau Harley Davidson kan 2 V gini ya. Nah, ini 4 gitu. Nah, dari mesin itu 21 ya, jadi dari 2 silinder ke 1 knalpot, 2 silinder juga ke 1 knalpotnya juga gitu. Jadi kalau secara bentuk memang agak aneh ya posisinya, satu di bawah, satu di atas, dan yang sini juga cuma setengah doang gitu. Yang sebelah kiri nggak ada apa-apa, beneran rapet, tapi yang sini kayak cowakannya gitu buat naruh knalpotnya. Dan ini semuanya karbon teman-teman, kalau kalian lihat detail-detailnya di bagian sini nih, wow, ini keren banget nih. Keren banget detail-detailnya, bagian kolongnya. Ini ban belakangnya sama slip juga teman-teman, dia pakai ukuran 200/55. Aneh banget ya, lebar 200 tapi tingginya cuma 55, ini pendek banget, emang spesial buat di MotoGP. Ini pakai Michelin juga. Oh ya, ini peleknya pakai OZ juga teman-teman, pakai pelek OZ. Dan saya nggak tahu ini materialnya apa ya, cuma kalau saya baca-baca untuk material yang magnesium itu harga satu peleknya itu kalau dirupiahin sekitar 60 jutaan. Gokil ya, mahal banget ya, harga satu pelek doang bisa sampai 60 juta untuk yang magnesium. Gila. Teman-teman, ini ada logo ini dong, ESP Plus, ingat nggak? Enhanced Smart Power Plus ya. Jadi ini yang teknologi mesinnya di kayak Vario, 160, PCX, udah ADV gitu kan. Ternyata nempel juga di sini stikernya tuh, gokil banget ya. Terus kalau kita lihat ke bawah ini ada beberapa sponsor ya. One Hot ini pas jelas nih dari Indonesia, Honda kan, Honda asal Honda Motors, ada RCB, Michelin karena supplier ban. Ini ada Yutaka nih, Yutaka. Terus ada Sindengan nih biasanya ini ya part-part elektronik, kabel-kabel gitu kan. Terus ada Snap-on nih, toolkit gitu. RK Takasago ini dong rantainya, warakonnya saya pakai RK Takasago. Terus businya pakai NGK. Sponsornya banyak banget. Oh ini luput dari perhatian. Ternyata standarnya juga HRC juga teman-teman, Honda Racing, gokil ya. Standar gini doang aja pakai HRC loh. Parah. Oke teman-teman, ini saya mau lihat nih. Jadi yang paling update itu emang udah ada wing nut di bagian belakang ini ya. Kalau di MotoGP nyebutnya Stegosaurus ya. Wing nut ala Stegosaurus. Jadi kayak dinosaurus itu di bagian punggungnya kan macam kayak gini-gini juga kan. Fungsinya buat apa? Ini ternyata buat pengereman. Jadi Marc Marquez dia emang request pasang kayak gini, ngeliat dari Ducati ya. Jadi kalau lagi masuk tikungan buat pengereman, ternyata penggunaan wing nut di sini ini bikin stabilitasnya meningkat. Unik banget ya, saya juga nggak kebayang gitu loh. Saya kira ini buat apa namanya? Buat downforce waktu lagi nikung gitu. Ternyata enggak. Tapi memang saat lagi pengeremannya ternyata.
Dan sekarang sampai yang musim 2023 pun masih banyak yang pakai. Ini gara-gara Ducati nih, bikin motor jadi aneh bentuknya kan. Salah satunya karena winglet di atas ini. Coba kita lihat dari samping teman-teman. Lihat dari frontal samping. Ini emang sebenarnya udah yang fairing paling baru. Jadi kalau yang fairing paling baru itu di bagian depannya ya, di bagian sini nih. Nah ini nih, ini rongganya jauh banget kan tuh. Rongganya jauh banget dan di sini nih spatbornya juga kepotong gitu kan, makanya kelihatan kayak kosong di sini. Ini sebenarnya udah gaya-gaya ala ke Ducati-Ducatian gitu kan. Tapi akhirnya karena Ducati kencang semuanya ngikut gitu. Mau KTM, mau Honda gitu, yang lain juga akhirnya Aprilia juga bikin model kayak gini. Makanya ini karena kayak kosong banget, kayak kopong ya. Yang bikin akhirnya si radiator jadi kelihatan banget, terekspos banget. Radiatornya bener-bener dari atas sampai ke bawah teman-teman. Sedepan ini semuanya radiator semua untuk pendinginan mesinnya gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngeliatin motor MotoGP terupdate di Indonesia versi 2022, satu-satunya yang ada di Indonesia yang kita bisa lihat langsung detail-detailnya, fairingnya, terus perangkat aerodinamikanya ya, biarpun nggak semuanya kepasang karena ada di bagian samping sini yang terlepas gitu. Oke deh, buat kalian yang penasaran bisa langsung ke sini teman-teman, ke boothnya Astra Honda Motor di Indonesia International Motor Show 2023. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Motor 30 miliar teman-teman. Tim pabrikan 30 miliar. Wow.